Smart viewers, dunia perfilman Indonesia saat ini sudah semakin bagus loh, terutama genre horor. Di Indonesia, film horor nggak sekedar menjual cerita, tapi karakter dan tokoh yang memerankan juga jadi komponen yang penting. Sama seperti sosok Suzana yang menjadi ikon horor di Indonesia, yang sampai saat ini belum bisa tergantikan nih. Melalui kegiatan Lip Talks Film Screening Discussion, Suzana, The Queen of Black Magic by David Gregory, bersama speaker Joko Anwar dan Eki Imanjaya PhD, film lecturer Binus University sekaligus co-producer, kita bakal mengenal lebih dalam sosok Suzana nih. Ya, akhir-akhir ini film horor Indonesia semakin bagus dan semakin berkembang dan beragam gitu. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mempertahankan dan malah meningkatkan dengan cara jangan membuat penonton bosen dengan formula yang itu aja gitu. Jadi misalnya ada sebuah teori yang bilang film horor itu ada 3. Yang pertama adalah demonic horror, psychological horror, dan post apocalyptic horror. Demonic horror juga macam-macam tuh, ada yang kesurupan, ada yang macam-macam lah ya. Kemudian psychological horror itu kan yang manusia ya, ada slasher, ada mad scientist. Kemudian post apocalyptic horror itu ada yang dunia mau kiamat tuh, selain zombie ada serangan semut, serangan laba-laba dan lain-lain. Maka seperti Joko bilang tadi di diskusi, ada berbagai macam jin, setan dan lain-lain, hantu ya di Indonesia. Jadi kita eksplorasi gitu di daerah kita banyak, terus tidak hanya yang itu aja gitu, tidak hanya itu, tapi juga berbagai macam genre, berbagai macam topik, berbagai macam tema. Jadi kuncinya adalah bikinlah film-film terobosan. Zaman sekarang film horor Indonesia sudah banyak sekali yang dikerjakan secara baik, storytelling maupun teknisnya, dan saya rasa ini yang membuat Indonesia sekarang dikenal dengan film horor, dan Indonesian horror wave di dunia itu adalah real. Orang sedang membicarakan film horor Indonesia. Semakin banyak yang melihat horor Indonesia sebagai sesuatu yang sangat layak untuk ditonton dan layak untuk dirayakan. Walaupun tentu ini harus kita perhatikan sebagai pembuat film Indonesia, karena kita mau apa yang kita punya, film horor menjadi sustainable dan semakin lama bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk ekspor pop culture kita, sehingga kita memiliki soft power yang lebih kuat di dunia. Saran buat teman-teman yang mau terjun ke dunia film, terutama film horor, ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Sumber cerita dari film horor bisa dari mana saja, bisa dari folklore, cerita rakyat, bisa dari imajinasi kita sendiri, bisa dari novel, bisa dari thread viral dari manapun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menerjemahkan source material ke film itu sendiri. Terima kasih. Itu dia tadi Smart Viewers. Film horor Indonesia nggak hanya mengangkat alur cerita yang bikin merinding, tapi juga mengenalkan budaya Indonesia loh. Nah, jadi buat binusian yang mau berkarya di dunia film, jangan lupa ya masukannya tadi. Mari berkontribusi dalam perkembangan kualitas dunia perfilman Indonesia, terutama di genre horor yuk!